Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta Kaizen Talk pada malam hari ini. Apa kabar nih Bapak, Ibu, adik, kakak, dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tentunya bersemangat ya untuk mengikuti rangkaian acara Kaizen Talk pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, teman-teman yang sudah hadir di dalam sini, asalnya pada dari mana aja nih? Boleh kali ya kita saling berkenalan dengan menuliskan nama beserta asal daerahnya menggunakan kolom chat. Oke, sambil menunggu nih teman-teman mengenalkan diri menggunakan kolom chat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Aprili, dan senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Attracting and Retaining Customer with High Quality Content. Oke, teman-teman, gimana nih? Oh, udah ada nih ya, Kak Muhammad Nasori, asal saya dari Denpasar, Bali. Halo, Kak Muhammad Nasori. Terima kasih ya Kak telah bergabung bersama kami di sini, apalagi mengingat Bali itu kan beda berapa jam ya? Agak berbeda jamnya daripada WIB nih kalau di sini. Oke, buat teman-teman yang lain boleh banget ya untuk kita berkenalan dengan menuliskan nama dan asal daerahnya menggunakan kolom chat. Supaya kita bisa saling berkenalan, membangun relasi dan harapannya sih nantinya kita juga bisa untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Oke, karena mungkin nih teman-teman juga masih pada malu-malu ya untuk memperkenalkan diri. Oh, ini juga ada Kak Endang Yuliasi dari Jayapura. Wah, halo Kak Endang. Jauh banget ya dari Jayapura. Terima kasih Kak sudah bergabung bersama kami. Ada juga Kak Haikal Zilan Zalila. Saya berasal dari Bekasi. Wah, halo Kak Haikal. Saya juga kebetulan dari Bekasi nih Kak, dari planet lain ya kalau kata orang. Oke, teman-teman, silakan untuk dilanjutkan ya perkenalannya menggunakan kolom chat, namun, maaf banget saya tidak bisa membacakannya satu persatu karena mengingat kita memiliki keterbatasan durasi. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman ada nggak sih yang udah tahu apa saja ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room? Boleh kali ya teman-teman untuk memberikan jawabannya menggunakan kolom chat? Apakah sudah tahu atau belum? Oke, karena belum ada yang menjawab, saya izin untuk memperkenalkan ada 4 ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Jadi ruang pertama yang dimiliki oleh Kaizen Room yaitu ruang usaha, di mana ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM dari level pemula, menengah, hingga lanjut dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Lalu, ada juga ruang kreasi yang hadir untuk membantu Anda membangun karir sesuai dengan situasi terkini dan untuk membantu meningkatkan kecakapan digital. Ada juga ruang interaksi sebagai solusi bagi Anda yang ingin memperdalam komunikasi untuk meningkatkan karir profesional. Dan yang terakhir dan yang paling baru nih, kita juga memiliki ruang apresiasi untuk menciptakan inklusivitas karena Kaizen percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan dirinya. Nah, itu dia beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Dan untuk teman-teman yang masih kepo nih, ada apa saja program di dalam ruang-ruang tersebut, boleh banget untuk mengakses link yang ada di bio Instagram kami di @kaizenroom. Baik, supaya kelas kita malam hari ini bisa berjalan secara kondusif, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mic selama sesi pemaparan materi berlangsung. Lalu yang kedua, peserta juga diperbolehkan untuk bertanya selama sesi pemaparan materi dengan menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat. Atau bagi teman-teman yang juga ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita pada malam hari ini juga boleh banget nantinya untuk menggunakan fitur raise hand ketika sesi Q&A dan ketika
kami telah mempersilakan boleh langsung menanyakan pertanyaannya. Dan yang terakhir, teman-teman juga diperbolehkan dan malah dipersilakan dan disambut dengan baik untuk menyalakan kameranya ya teman-teman, supaya kita bisa saling tatap muka dan mengenal satu sama lain. Oke, itu tadi beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi sehingga acara kita nantinya bisa berjalan secara kondusif, lancar, dan baik hingga akhir. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran ya, kalau malam ini tuh pematerinya siapa? Nah, untuk mengetahui pemateri kita, ada yang mau lewat dulu nih dari Kakak Operator. Untuk Kakak Operator, dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Operator. Oke, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi nih teman-teman, kita langsung panggilkan saja pemateri kita pada malam hari ini, ada Kak Anissa Horia selaku Chief Media Officer dari Kaizen Room. Halo, selamat malam Kak Anissa. Selamat malam, Tere. Gimana kabarnya? Suara saya jelas? Kabar aku baik sih Kak, dan suara Kakak jelas banget. Oh ya Kak, Kakak biasa dipanggil apa nih Kak? Sebenarnya nama panggung saya gitu ya, nama saya biasa akrabnya dipanggilnya CN, Kak Tere, karena nama Anissa banyak banget di dunia ini ya. Jadi kalau Kak Tere mau manggil saya Anissa boleh, mau manggil CM boleh, teman-teman di sini mau manggil CM juga boleh, tapi jangan sayang aja, gitu. Waduh, oke KCM. Kak, kita tuh malam ini mau membahas soal perkontenan duniawi ya Kak. Dan kayaknya bakalan seru nih diskusi kita malam hari ini, dan kita juga berharapnya teman-teman juga bisa aktif nantinya untuk bertanya dan berdiskusi ya Kak, supaya bisa sedikit mencerahkan gitu apa yang kita harapkan untuk mendapat materi pada malam hari ini. Oke deh Kak, mungkin teman-teman juga udah pada penasaran banget, namun sebelum itu saya juga izin untuk, nantinya mengingatkan ya Kak, ketika sesi pemaparan materinya sudah akan habis, karena sesi pemaparan materi ini akan berlangsung selama 40 menit. Oke deh, kepada Kak Anissa udah siap Kak? Siap banget dong, Tere. Oke Kak CM, untuk itu waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih banyak, Tere. Sebelum saya share-screen, izinkan saya membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung, belajar bersama, diskusi bersama di sini pada malam hari ini ya. Dengan tema kita, benar tadi, dunia perkontenan ya. Nah, sebelum saya share-screen juga, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Boleh on cam, teman-teman, temenin saya dan Kak Tere di sini. Halo, ada Pak Amiruddin. Halo Bapak, selamat malam. Bapak dari mana Bapak? Bapak bisa unmute nggak Pak? Diizinkan nggak? Operator tolong izinkan Pak Amiruddin untuk unmute. Nah, selamat malam Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pada peserta malam ini. Saya berasal dari Sulawesi Barat, namun domisili Bekasi Timur, kuliah di Universitas Esa Unggul, jurusan Ilmu Hukum Paralel. Siap, Pak Amiruddin, terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti kita berdiskusinya bisa seru-seruan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Lalu di sini ada, sebentar nih saya cek dulu. Ada Kak Maulana. Halo Kak Maulana. Oh, lagi set background ya Kak Maulana, nggak apa-apa. Tungguin Kak Maulana, siap. Selamat malam Kak Maulana. Lalu juga ada Kak Miftahul Khairi. Halo Kak Miftahul. Selamat malam. Lalu juga Kak Mai Lisi. Tadi on cam loh Kakak, kenapa mati lagi Kak? Nyala lagi Kak. Ayo Kak, nyala lagi. Kak Mai Lisi, halo, selamat malam. Dan tadi ada Kak Meta sebenarnya, dan kucingnya yang di belakang lucu banget. Namanya siapa Kak Meta? Aku juga punya kucing nih di rumah kebetulan. Terima kasih teman-teman lainnya. Di sini ada Kak Sinta, ada Kak Haikal, ada Kak Anina, ada Kak Sil, ada Kak Dila, ada Kak Utari, ada Kak Savana. Mohon maaf saya nggak bisa nyapa satu-satu teman-teman semuanya, tapi terima kasih sudah mau bergabung, dan kita langsung aja ya, daripada saya cincang-cincong lagi, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke.
Apakah sudah terlihat, Kak Tere? Sudah, Kak. Aman. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam ini saya bisa sharing ke teman-teman, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, dari topik kita yaitu attracting and retaining customer with high quality content ya dengan dunia perkontenan ini. Tapi saya izin untuk topik hari ini akan fokus di awal kontennya. Jadi kalau misalnya nanti ada copywriting atau misalnya tentang storytelling, nah itu nanti mungkin kita akan bahas di sesi lainnya gitu ya. Kita next lagi, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dong, baru boleh sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nisa Heria. Saya Chief Marketing Officer di PT Cipta Manusia Indonesia. Dan sekarang jadi Chief Media Officer ya. Mohon maaf, saya baru ganti jabatan, jadi masih keliru. Di Kaizen Room khususnya. Dan saya juga aktif di content creator, content writer, copywriter, fotografer, pokoknya berkaitan dengan digital, saya senang di dalamnya. Jika teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu, sehabis webinar ini mau nanya-nanya, mau diskusi gitu ya, boleh banget langsung aja ke Instagram saya di sini di @acmnisa. Nah, sedikit saja perkenalan dari saya, kita langsung saja. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya, saya punya pertanyaan. Ada 3 kalimat di sini. 2 hal yang benar, 1 hal yang salah. Menurut teman-teman di sini, saya mau jawaban semua teman-teman di sini ya. Boleh di kolom chat-nya ditulis aja yang mana yang salah. Coba silahkan ditulis. Kak Tere juga boleh ya ikutan ya. Kira-kira menurut Kak Tere mana nih yang salah? Saya tungguin. Oke, di sini sudah ada Kameta nomor 2, Kak Tere nomor 2. Kak Revanda nomor 2, terima kasih. Teman-teman yang sudah menjawab, Kak Saifani nomor 2. Ada lagi? Kak Verina nomor 2. Oh, ini ada Kak Maulana nomor 1 dan 3. Yang benar atau yang salah nih, Kak? Kak Anda nomor 2, oke. Kak Haikal nomor 2, Kak Regina nomor 2, Kak Asin nomor 2, Kak Lisa nomor 2, Kak Erlangga nomor 2. Ada lagi? Kak Amiruddin nomor 2, Kak Nasori nomor 1. Oke. Yang benar 1 dan 3 salah, oke. Kak Pandey nomor 2, oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk responnya. Kak Rizal, salah nomor 2, benar 1 dan 3, oke. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab ya. Saya juga punya peraturan di kelas saya, memang kalau saya bertanya harus dijawab ya, jadi saya nggak ngomong sendirian gitu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, konten adalah bentuk komunikasi kita kepada audiens. Dapat berupa tulisan, gambar, maupun video. Ini merupakan hal yang benar teman-teman rekan-rekan semuanya. Kenapa? Karena konten ini sudah menjadi bentuk komunikasi kita di ruang digital. Bahkan ada anak sama ibunya gitu, atau anak sama ayahnya itu nyuruh makan aja sekarang pakai WhatsApp atau pakai stiker kadang-kadang, "Nak, makan," gitu. Itu sudah menjadi bentuk konten, jadi status WhatsApp. Jadi nggak cuma berupa gambar teman-teman, video aja, tapi ternyata tulisan itu juga berupa konten. Jadi konten itu isi. Nah, yang kedua, teman-teman, konten harus dibuat menggunakan device yang mahal dan aplikasi berbayar. Sayangnya ini tetot, salah. Ya, ini kayak Mas Anang, benar, ku mencintaimu, ya bukan ya. Ini salah teman-teman rekan-rekan semuanya. Kenapa? Bukan salah sih, kurang benar. Karena konten itu pakai apapun bisa kok kita buatnya. Mau device yang gimana pun itu bisa. Bahkan kalau teman-teman tahu, TikTok ya, jadi aplikasi nomor 1 kan sekarang di Indonesia, dia itu punya 2 aplikasi, namanya TikTok yang biasa sama TikTok Lite. TikTok Lite ini khusus memang buat teman-teman rekan-rekan yang punya device yang storage-nya atau penyimpanannya kecil. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkreasi di TikTok, bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya storage saya penuh, Kak, aplikasi saya tuh terlalu banyak, pakai TikTok Lite aja, itu bisa. Buatnya pun juga banyak aplikasi yang gratis, teman-teman rekan-rekan semuanya. Canva itu gratis. CapCut kalau mau ngedit video itu gratis, ya. Jadi nggak harus yang berbayar dan nggak harus device yang gimana-gimana, tapi semuanya bisa. Jadi yang pertama kita menanamkan mindset dulu bahwa sebenarnya bikin konten itu mudah pakai banget.
Nah, tips and triknya akan kita bahas. Yang ketiga adalah konten bisa dibuat oleh siapapun. Iya. Kenapa? Sekarang kalau misalnya teman-teman merasa saya nggak punya ide atau saya nggak punya gambaran, Kak, ada template teman-teman rekan-rekan. Di Canva itu banyak sekali yang kita bisa gunakan secara gratis. Walaupun memang yang pro-nya lebih banyak pilihannya ya, tapi secara gratis pun sudah banyak. Jadi rekan-rekan kalau misalnya butuh foto, butuh video, itu juga banyak yang menyediakan aplikasi-aplikasi ya yang gratis-gratis. Jadi kalau misalnya sekarang bilang saya nggak bisa jadi content creator gitu ya, atau saya harus nge-hire, apalagi teman-teman yang punya bisnis harus nge-hire orang, enggak. Diri sendiri dulu aja yang bikin konten, itu udah bisa. Ya teman-teman rekan-rekan semuanya, kita next lagi. Lalu pertanyaannya, ini saya mau nanya lagi teman-teman, silahkan di kolom chatnya ramaikan lagi. Konten yang baik itu seperti apa sih? Menurut teman-teman semuanya. Apakah misalnya konten yang baik itu yang banyak gambarnya? Atau misalnya konten yang baik itu yang resolusinya tinggi? Misalnya gitu. Menurut teman-teman konten yang baik itu seperti apa? Kalau misalnya mau unmute, boleh ya teman-teman. Mau unmute ketika saya bertanya, boleh banget. Kak Saifani yang bisa mengedukasi, kalau kata Kak Ana yang menarik. Ada lagi yang ingin berpendapat? Konten yang baik berprestasi. Oke, Kana Sorni. Kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau berpendapat. Kak Utari, konten yang dapat tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dan yang dibilang itu benar. Di slide saya, di sini dibilang, utamanya konten yang baik adalah konten yang pesannya sampai ke audiens sebenarnya teman-teman. Jadi setiap konten itu kan punya pesan. Kalau misalnya pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kita itu sampai, itu berarti udah konten yang baik. Contohnya, oke, terima kasih Kak Amiruddin, konten yang baik namun sopan, bener ya, karena zaman sekarang ada aja ya Kak Amiruddin ya yang nyeleneh-nyeleneh, lalu juga Kak Mai Lisi konten yang mampu memikat. Oke, saya punya satu konten. Kak Maulana mau nanya sekarang atau nanti boleh di sesi Q&A? Atau mau menjawab? Oke, berarti sesi Q&A ya Kak. Siap, nanti diingat ya Kak Tere ya, Kak Maulana mau nanya. Saya punya satu, oh mau menjawab Kak Maulana, boleh silakan. Aku balik dulu deh. Silakan Kak Maulana, unmute. Mau dengar suara perdunya Kak Maulana nih. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Nah itu di satu device-nya di mute dulu tuh. Ya. Oke. Jadi Gimana kalau menurut saya pendapat saya gini Kak, kalau konten yang baik itu kan adalah konten yang pesannya sampai ke audiensnya gitu kan. Kalau menurut saya intinya tuh sopan sih ya. Terus jangan sampai mencela nama orang lain, terus jangan sampai bawa-bawa nama presiden gitu kan. Kalau saya lihat di TikTok itu kan banyak tuh Kak yang suka nge-reaction yang sebangsanya Bu Megawati, terus yang sebangsa itu kan banyak tuh Bu. Itu kalau saya lihat sih bagi saya itu nggak sopan sih ya, soalnya Bu Megawati itu kan kayak presiden gitu, terus di reaction orang-orang gitu loh, itu saya paling nggak suka gitu loh. Oke, berarti Dan itu adalah konten yang tidak sopan. Ya. Kalau menurut saya yang sopan-sopan itu kayak yang edukasi gitu Kak. Oke, berarti yang baik menurut Kak Maulana seperti itu. Jadi yang nggak mengandung sara dan tidak menyinggung orang lain ya Kak Maulana ya? Ya, intinya yang tidak menyinggung presiden. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Maulana pendapatnya. Oke. Iya Kak, sama-sama. Ya, oke, terima kasih Kak Maulana. Kita kan jadinya saya izin lanjut lagi. Nah, saya punya satu konten nih rekan-rekan semuanya. Menurut teman-teman di sini, ini konten yang baik atau bukan? Ayo. Menurut teman-teman, ini konten yang baik atau bukan? Kan tadi dibilang kalau konten yang baik adalah konten yang pesannya sampai kepada audiensnya.
Menurut teman-teman, satu konten ini udah konten yang baik belum? Boleh Kak Maulana. Dan teman-teman yang lain boleh ya di kolom chat atau mau unmute juga boleh. Belum ini ya? Nih, oke. Silahkan Kak Maulana. Itu kalau menurut saya sih konten yang baik sih Kak. Soalnya saya pernah main ke sana pas waktu ada sepupu saya yang dari Jawa, saudara saya yang dari Jawa. Saya pernah main ke sana dan itu saya pikir konten yang baik. Berarti ini konten yang baik ya menurut Kak Maulana? Iya, menurut saya konten yang baik gitu. Oke, terima kasih Kak Maulana. Iya, sama-sama Kak. Lalu juga Sore. Amiruddin. Kata Amiruddin, konten yang sudah dibuat berarti ada maknanya. Ini juga termasuk konten yang punya pesan berarti. Oke, terima kasih banyak Kak Amiruddin. Kalau kata Kak Utari, kurang baik karena susunan fontnya membuat orang yang baca bisa salah persepsi. Ya, memang ya Kak Utari, saya juga pertama kali buka konten ini ya, menemukan konten ini, saya bingung, ini setiap hari Senin atau setiap hari tutup, setiap hari Senin libur satwa, setiap hari tutup Senin libur satwa, bisa banyak hal. Ya kan? Bisa banyak hal. Tapi teman-teman, ini bisa jadi konten yang baik. Kenapa? Bisa jadi pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuatnya itu bikin bingung dan bikin viral. Kalau kontennya viral, berarti pesannya nyampe ke audiens. Gitu teman-teman. Saya juga bingung pertama percaya, iya saya juga. Makanya saya ingin ngajak teman-teman diskusi di sini. Tapi ini jadi viral. Mungkin memang tujuan utamanya untuk menjadikan viral dan kita bisa ke Ragunan Zoo. Gitu. Jadi teman-teman, nggak selamanya konten itu yang seperti ini tuh yang buruk gitu. Enggak, mungkin aja memang tujuan awalnya tuh bikin viral. Jadi kalau teman-teman bikin konten, tahu dulu tujuannya apa. Gitu ya teman-teman, kita next lagi. Kenapa sih kita butuh konten gitu ya? Nggak afdol kalau saya nggak bicarakan latar belakang kenapa kita ngomongin konten. Karena memang di sini ya, di Indonesia internet user-nya aja udah 204,7 juta, banyak banget. Dan ternyata teman-teman rekan-rekan semuanya, 1 menit kehidupan kita, 1 menit berarti 60 detik ya, yang terjadi di ruang digital, itu di sini, di TikTok itu yang nonton ada 167 juta video yang ditonton. Itu di TikTok 1 menit. Ya, 1 menit. Berarti kita kan punya 24 jam nih. Di Instagram itu ada 65.000 foto yang di-share. Terus kita lihat lagi di mana di Facebook ada 240.000 foto yang di-share juga. Data dari Domo ini menyadarkan kita bahwa konten itu sudah bukan menjadi pilihan, tapi sudah menjadi keseharusan. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya bisnis. Gitu ya. Walaupun misalnya bisnisnya nggak online gitu ya, tapi kan kalau misalnya kita ketemu orang, mana produk kamu? Aku mau lihat, saya mau lihat. Pasti kita menunjukkan foto produk, atau misalnya list harganya. Itu kan pakai konten. Ya teman-teman, videonya, packagingnya, segala macam, itu konten. Jadi mau nggak mau, kita juga harus terjun ke dunia konten ini. Di perkontenan, kita sebagai pembuat kontennya teman-teman rekan-rekan, butuh skill ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang pertama kita bahas, amati. Amati apanya? Amati keinginan dari audiens kita. Masalah mereka tuh apa sih? Kebutuhan mereka tuh apa sih? Solusi yang bisa kita tawarkan apa ya dari produk kita atau dari konten-konten kita? Lalu masuk ke tiru. Jadi rekan-rekan, sebagai pembuat konten, kita harus banyak referensi. Tips dari saya, harus pakai banget banyak referensi. Jadi misalnya teman-teman nih jualan makanan. Jangan lihat konten makanan aja, tapi lihat juga konten-konten fashion, konten-konten tentang misalnya teknologi. Kenapa?
biar bisa kita ATM ini, bisa kita tiru. Oh, kalau bisa di makanan seperti itu, bisa kita tarik nih kalau misalnya saya jualan hijab. Jadi peluang-peluang apa sih yang bisa kita temukan? Atau misalnya kompetitor kita, oh dia kurang di sini nih, kurang nunjukin brand-brandnya atau fitur-fiturnya, benefitnya tuh di sini ya, berarti saya harus nunjukin lebih ke sini, kelebihan dan kekurangan. Kita lihat, ancaman apa aja sih? Oh, kompetitor kita kontennya udah seperti ini. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita ketinggalan zaman nih. Itu di babak tiru. Kalau misalnya babak selanjutnya adalah modifikasi. Bagaimana caranya? Ini yang paling menantang, ya, karena modifikasi nih, kita tadi udah mati, tiru, terus modifikasi, gimana nih caranya? Kita harus kenal sama produk kita dulu, atau brand yang kita pegang, atau usaha kita. Jadi ini berkaitan dengan branding juga, rekan-rekan semuanya. Kan kita pasti pengen menyampaikan value kita, nilai kita, gitu ya, personality kita itu seperti apa sih? Apa sih yang kita janjikan? Itu dengan apa? Dengan brand identity ini. Dari color palette-nya, dari tone-nya, tone of voice, cara penyampaiannya, pesan-pesannya, dia terjadi branding. Jadi PR utama kita, content creator, itu paham dulu sama brandnya, biar kontennya nggak sembarangan, kontennya nggak ambigu. Gitu ya teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, saya punya rumus bagi teman-teman semuanya, gimana sih biar si brand identity ini tuh nggak kemana-mana. Yang pertama nih PR teman-teman, konten tema atau tema konten yang secara garis besarnya ini apa sih? Yaitu teman-teman bisa menentukan tema besar dengan mengisi, kalau misalnya nih ada rumus di sini ya. Nama brand, produk, terus melalui channel apa, ingin mempengaruhi sasaran audiensnya siapa, dari fokus masalah kontennya apa, menjadi hasil yang mau gimana diharapkan, dengan cara solusi yang seperti apa. Ini saya langsung kasih contoh aja biar kebayang. Misalnya saya punya coffee shop gitu ya, namanya Kopi Ramu misalnya. Saya melalui Instagram saya, ini ingin mempengaruhi si generasi X sama Z, yang tadinya bingung nih mau bernostalgia jajanan waktu kecil gitu ya, nyari rambut nenek tuh di mana ya, diskop di mana ya, itu tuh nggak bingung lagi untuk bernostalgia jajanan waktu kecil. Dengan cara apa? Dengan cara saya ngasih tahu nih bahwa saya punya loh minuman-minuman dan fasilitas-fasilitas yang bisa bikin bernostalgia. Jadi ringkasannya adalah nostalgia dalam sebuah minuman atau minuman bernostalgia. Jadi nanti ketika misalnya teman-teman ada konten pakai lagu, lagunya juga nostalgia. Terus misalnya pakai baju-baju yang lawas-lawas gitu, nostalgia. Jadi dikemas, dijadikan suatu brand. Begitupun juga kontennya. Untuk memudahkan teman-teman semua membuat konten, karena teman-teman sebenarnya kalau konten itu yang penting konsisten. Jadi kalau misalnya teman-teman baru bisa seminggu sekali, ya udah. Tapi coba tingkatkan jadi seminggu 2 kali, atau misalnya seminggu 3 kali, atau bahkan nanti setiap hari. Nah, biar memudahkan teman-teman untuk membuat konten gitu ya, hari ini saya mau konten apa, hari Selasa apa, coba bikin konten pilar. Biar memudahkan teman-teman semuanya. Jadi itu apa? Penjabaran dari tema besar. Misalnya, contohnya di sini kan tadi saya punya kopi yang bertema nostalgia nih. Saya mau setiap hari Selasa itu promo. Jadi this is today misalnya. Atau misalnya saya mau ngasih tahu review-review nih, Rabu Ramu misalnya. Atau karena audiens saya itu kebanyakan generasi Z tadi ya, yang ingin bernostalgia, itu saya ada kata mager, malam gelisah lamu. Jadi nanti ada galau-galaunya. Dan edukasi produk itu nanti ada khusus misalnya hari Jumat sama Minggu misalnya, itu khusus edukasi produk. Jadi dibikin tuh biar nggak pusing teman-teman. Hari ini saya mau konten apa ya? Jadi ketika teman-teman main sosmed pun gitu ya, udah tahu nih, oh ini bisa nih masuk ke pilar saya yang ini. Oh bisa nih jadi referensi saya yang konten review, saya kemas seperti ini seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat saya nggak punya ide gitu, karena saya punya pilar-pilar yang udah ada dasarnya, gitu ya teman-teman. Kita next lagi. Tone of voice, gaya penyampaian. Mau seperti apa? Kalau misalnya teman-teman tahu
Apple ya, lihat layar Apple atau misalnya iklan-iklan Apple di websitenya, itu saya senang banget buka mereka. Kenapa? Karena mereka ada aja gitu kata-katanya yang berima, yang sangat sebenarnya sederhana tapi nyentuh gitu. Penyampaian mereka tuh sederhana tapi terlihat keren. Nah, gaya penyampaian apa nih teman-teman yang mau juga disampaikan di kontennya? Atau misalnya mau bercanda-bercanda terus kayak menanti, hanya orang lemah yang nggak bisa cobain ini. Terus ada foto-foto lucunya. Atau misalnya kopi kenangan, galau mulu. Ya emang kopi kenangan mantan kan ya galau mulu. Atau Shopee dengan misalnya contohnya mantul. Ngomong ke nenek-nenek mungkin nggak pakai mantul, kan enggak. Yang main Shopee kan juga nggak nenek-nenek kan. Jadi pakai mantul. Hai guys. Seperti itu. Jadi gaya penyampaiannya ini mau seperti apa? Itu bisa jadi dari mood-nya, dari mediumnya, dari audiensnya seperti apa. Kita next lagi. Kalau teman-teman masih awal banget bingung gimana bikin konten, cari referensi yang buat keseluruhan gitu ya. Di sini saya bilang adalah desain visual konsep. Mau minimalis kah? Mau ramai kah? Jadi cari referensi biar juga kebayang, oh ini kayaknya bagus deh kalau misalnya konten-konten saya seperti ini. Adakah yang salah? Nggak ada yang salah. Semakin unik, semakin bagus. Gitu ya. Jadi banyak referensi, mungkin bisa comot dari si konten A, B, C, D, F, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu ya. Next lagi. Nah, saya mau mendengar suara teman-teman semuanya. Cuma kayaknya ini nggak bisa otomatis unmute ya, jadi nggak apa-apa. Di dalam hati aja ya teman-teman ya, coba jawabnya. Saya melihat raut mulut kalian aja, teman-teman semuanya ya. Misalnya kalau misalnya saya tanya gini ya, kalau mau belanja, inget si toko oren, ingetnya? Terry jawab, si toko oren ini kan. Atau kalau misalnya saya mau belanja, pakai toko hijau, ingetnya? Ada pasti di otak teman-teman kan? Atau saya mau pakai ojol, tapi yang warna kuning, ingetnya? Maxim. Iya. Jadi kalau misalnya saya bilang ojol tapi warna kuning, bukan yang di layar saya kan? Jadi teman-teman, warna juga penting. Warna itu juga penting dan bisa membawa branding itu seperti apa kita. Jadi tentukan dulu warnanya mau membawa brandnya teman-teman, usahanya teman-teman, kontennya teman-teman ini tuh kemana. Misalnya kalau Kaizen sendiri kan merah, jadi berani, lebih tegas gitu kan. Atau misalnya mau hitam putih karena saya mau minimalis banget, ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Oke, oh di sini tadi Kak Maulana jawab ya, oke terima kasih Kak Maulana, Kak Meta, Kak Maulana juga. Keranjang kuning TikTok ya, warna kuning ya juga. Oke, kita next lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk punya warna dan satu lagi font juga berpengaruh teman-teman. Tapi di sini saya juga mau bilang kalau teman-teman buat konten jangan mengutamakan ego. Kayaknya lucu deh pakai font ini tapi nggak kebaca. Tahu nggak tulisannya kuil yang susah banget dibaca sehingga dari jauh pun nggak bisa kebaca. Nah teman-teman gunakan font yang bisa dibaca karena bukan kita yang baca, audiens kita yang baca. Kadang ada aja yang ikutin saya maunya font itu karena lucu banget bagi saya gitu. Estetiknya tuh tingkat tinggi gitu, tapi nggak bisa dibaca. Jangan ya teman-teman. Jadi pilih font yang bisa dibaca. Dan kalau misalnya untuk komersial, teman-teman hati-hati sama hak ciptanya atau lisensinya. Jadi kalau misalnya mau bikin logo gitu ya, pakai font, itu lihat dulu lisensinya bisa dipakai untuk komersial atau enggak. Jadi kita juga harus memperhatikan hak cipta. Kita next lagi. Tadi itu adalah tampilannya, ya kan teman-teman tampilannya. Tapi konten tidak hanya berupa tampilan, tapi isinya yang dibaca. Kandungannya itu apa? Jadi teman-teman kalau mau membuat konten, tanamkan di benak teman-teman pertanyaan ini. Audiens akan selalu bertanya, mengapa saya harus membeli produk Anda? Di produknya kita. Anggaplah audiens selalu bertanya hal ini. Karena kenapa?
kita punya banyak saingan. Bayangin misalnya teman-teman jualan kerudung, berapa ribu yang jualan kerudung. Jualan kopi, berapa ribu yang jualan kopi. Misalnya. Jadi teman-teman, kenapa ya orang lain harus memilih saya daripada kompetitor saya? Konten seperti apa ya yang harus saya tampilkan? Jadi kenal dulu nih sama produk diri sendiri sebelum diceritakan ke audiens, biar nanti kontennya itu mateng gitu ya. Padat, jelas. PR yang pertama. Teman-teman harus tahu apa yang ingin ditonjolkan atau dikenalkan kepada audiens. Jawab pertanyaan singkat ini aja. Kalau teman-teman sudah bisa jawab, berarti teman-teman sudah tahu apa yang ingin ditonjolkan. Produk saya adalah blank-blank-blank yang apa. Misalnya, di sini ada saya ngambil dari ramunostalgia.id ya. Di sini dia udah bilang minuman nostalgia pertama di Indonesia. Berarti produk saya adalah minuman yang menjadi pelopor minuman nostalgia pertama di Indonesia. Atau menanti, produk saya adalah teh yang paling enak. Atau misalnya teman-teman jualan keripik tahu. Produk saya adalah keripik tahu yang paling crispy di Bekasi misalnya gitu. Bisa. Produk saya adalah laundry yang paling wangi se-Depok. Misalnya seperti itu. Atau yang paling wangi tahan 24 jam. Tapi 24 jam sedikit ya. Misalnya seminggu gitu. Nah, apa yang ingin ditonjolkan? Nanti itu yang diceritakan, yang diberitahu kepada audiens kita, terus-menerus. PR yang pertama tadi ya, tahu apa yang ditonjolkan dengan menjawab pertanyaan ini. Yang kedua adalah bedakan fitur dan benefit teman-teman semuanya. Fitur itu dari spesifikasi, misalnya detail fisiknya apa sih, apa yang kita tawarkan, jasa atau apapun produknya. Benefitnya, manfaat apa sih yang dirasakan sama konsumen kita, sama yang pakai, atau pengalamannya seperti apa. Kita langsung ke contoh ya teman-teman. Bedanya fitur sama benefit. Fitur itu adalah misalnya ada suatu, ini apa sih MP3 ya, MP3 storage-nya itu 5 GB. Berarti itu fiturnya, storage-nya sampai 5 GB. Benefitnya apa? Yang dirasakan pelanggan itu apa? Pelanggan akan tahu, si konsumen ini akan bisa menyimpan 1000 lagu di dalam kantongnya. Jadi benefit sama fitur dibedakan, dipisahkan, nanti digabungkan, dikolaborasikan jadi sebuah konten yang menyadarkan audiens kita bahwa, hey, kamu memang harus membeli produk saya, gitu ya. Kita next lagi. Contohnya lagi, misalnya teman-teman produknya minuman gitu ya, minuman jeruk. iPod ya kayak itu. MP3 sih kayaknya itu. iPod ya. Ya sejenis itu ya Kamalana ya. Terima kasih loh. Fitur, misalnya di sini teman-teman jualan orange ya. Jeruk asli pilihan, tidak memakai pemanis buatan, itu fiturnya. Benefitnya apa sih? Apa sih yang dirasakan masyarakatnya? Apa yang dirasakan audiens sama konsumennya? Ya udah, karena jeruk asli pilihan, mereka akan merasakan kesegaran buah jeruk asli. Karena tidak memakai pemanis buatan, mereka tidak akan takut batuk. Jadi teman-teman bisa aja bikin tadi, produk saya adalah minuman jeruk yang tidak akan bikin batuk. Dibedakan, ya sebenarnya sama aja ya, minuman orange kan banyak tuh. Tapi apa nih yang kita pengen tonjolkan? Karena anak kecil suka minuman yang dingin, berasa, tapi saya tidak memakai pemanis buatan. Tenang aja Bu, produk saya tidak akan bikin batuk. Misalnya seperti itu. Kita next lagi. Nah, saya bilang tadi kan ya, saya suka banget lihat Apple di sini. Contohnya ini, tampil menawan sekaligus kokoh dengan aluminium sekelas industri Dirgantara. Ini fitur. 5 warna yang fantastis, itu fitur. Tidak takut air, itu benefit. Kenapa? Karena fiturnya adalah dia kedap air, tahan air. Karena dia tahan air, yang dirasakan audiensnya atau misalnya konsumennya nanti tidak akan takut air. Ceramic shield, ya berarti itu fitur. Benefitnya apa sih? Ya akan lebih tangguh dari kaca ponsel pintar manapun. Pertanyaan saya teman-teman, yang iPad-nya ya, menonton, belajar,
main lebih seru. Itu benefit atau fitur? Boleh di kolom chatnya? Menonton, belajar, main lebih seru. Kak Maulana benefit. Kak Meta benefit. Ada lagi yang ingin berpendapat? Terima kasih Kak Maulana, Kak Meta. Ya, ini benefit. Kak Mailisi, mohon maaf ya Kak, agak susah nih. Mailisi, Kak Mailisi Putri, terima kasih. Kak Mirudin benefit. Ya, ini adalah benefit. Menonton, belajar, main lebih seru. Karena kenapa? Karena dia jelasin tuh di bawah. Game favorit Anda di layar Liquid Retina 10,9 inci yang menawan. Dengan teknologi True Tone, bla 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 bla. Tampilannya tetap nyaman di mata dalam berbagai kondisi pencahayaan. Itu benefit. Yang tampilan tetap nyaman di mata dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kenapa? Karena kita punya True Tone-nya. Gitu. Jadi dibedah ya teman-teman. Kira-kira kalau misalnya teman-teman punya produk, itu fitur dan benefitnya apa? Nanti gampang dibikin konten seperti ini contohnya. Dari Apple ini. Gitu ya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Saya mau nanya mulu di kelas saya. Kira-kira teman-teman rekan-rekan semuanya pilih yang mana? Kalau misalnya nih ditawarin, ada iklan deh, misalnya ada konten. Ini produk diet ya berarti ya. KCM maaf 5 menit lagi ya. Wah, serius Tere? Tidak terasa sekali, saya butuh 2 jam sepertinya ya. Oke, saya izin percepat ya teman-teman. Saya kalau ada iklan di YouTube skip. Ya udah coba kalau misalnya nih ditawarnya lebih tertarik segera miliki badan ideal dan menarik agar dia tertarik atau langsing tanpa harus makan, hilang lemak, tanpa perlu olahraga seharian. Kira-kira teman-teman lebih pengen beli yang mana kalau dapat konten kata-katanya yang si pain atau si pleasure? Kalau Kameta pain. Ya, itu impian kita semua ya Kak ya. Kalau Kak Maulana pilih kiri, oke. Yang lain? Pilihnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Atau boleh pakai reaction. Menawarkan kebahagiaan, oke. Kalau kata Naya pleasure, miliki badan ideal menarik agar tertarik, boleh. Kalau Kak Beta pilihan yang berat seperti itu. Oke, terima kasih. Kak Bayhaki yang pain, Kak Natasha yang pain. Ini kalau misalnya teman-teman sadar ya, ini saya pakai pengulangan. Jadi langsing tanpa harus pantang makan, hilang lemak tanpa perlu olahraga seharian. An. Nah itu juga ada rumus tuh di copywriting. Nanti kapan-kapan ya, kita kalau misalnya Kaizen Room ada kelas lagi, kita bahas copywriting. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Apakah ini harus dipilih? Sebenarnya enggak, karena berarti teman-teman lebih tertarik yang pain, kalau yang milih yang pain. Kalau yang pleasure. Teman-teman tinggal pilih aja nanti kontennya mau pakai yang pain, yang mengambil, yang memberikan solusi atas rasa sakit khawatir mereka, atau yang menawarkan rasa kebahagiaan. Gitu. Jadi dipilih aja, ini dua-duanya benar. Ya. Oke, kita next lagi. Karena kenapa? People, dari Simon Sinek ya, people don't buy what you do, they buy what you do it. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar, kalau iklan kasur aja bukan langsung nunjukin kasurnya, tapi pasti bilang, mau merasakan kelembutan saat tidur, mau merasakan nyaman saat tidur, bukan langsung kasurnya kan? Enggak tuh, malah ditawar-tawarin, kita disuruh bayangin. Jadi sebenarnya audiens membeli produk kita itu karena kita harus memberitahu kenapa sih kamu harus membeli produk saya, benefit apa sih yang mereka rasakan. Ya tadi contohnya kalau misalnya spread atau kasur kan, kenyamanan tidur, kelembutan, seperti itu. Saya izin untuk mempercepat. Nah, ini ada goal circle ya teman-teman. Nah, ini tadi sama yang why intinya. Nah, saya mau nanya lagi. Kalau menurut teman-teman, di sini kontennya bagian mana yang menunjukkan kenapa sih audiens harus membeli produk si menanti ini? Bagian mana?
Kalau kata Kak Tere yang mana? Kalau kata aku sih, itu sih kayak dengan harga 25.000 kita udah bisa snack, yang nikmat gitu sih, Kak. Yang bagian mana? Yang bagian paling bawah, Kak. Oh, bukan tulisannya, Beb, mohon maaf ya. Yang Oh, oke gambar oke. itu gambar. Kita lagi ngomongin konten kantor ya. Ya, mohon maaf ya. Oke. Oke. Oke, Kak Maulana yang mana Kak Maulana? Kalau aku lebih pilih keduanya sih Kak, yang harga sama makanan itu. Terima kasih Kak Maulana. Coba boleh kita fokus ke bagian fotonya aja, teman-teman. Jadi, why-nya sebenarnya dia nunjukin di sini, saya izin aja, karena Kak Tere sudah mengingatkan waktu kepada saya ya. Jadi jawaban, kalau misalnya ada audiens yang nanya, kenapa sih saya harus membeli potato dan chicken man nanti? Ya karena lapar, tinggal makan ini aja dan pilih sausnya. Pilihan sausnya tuh banyak. Jadi kenapa saya nggak beli chicken yang lain? Karena kalau misalnya beli yang ini, sausnya banyak, bisa pilih. Tinggal makan, nggak perlu motek-motek, ya kan? Karena di sini bilang tinggal makan aja dan pilih sausnya. Gitu ya. Jadi setiap konten itu ditunjukkan. Begitupun juga yang ini. Ya teman-teman, why itu sebelah mana? Kenapa sih saya harus staycation di hotel ini ya, misalnya? Ya karena di konten ini tunjukkan, karena kalau kamu staycation di sini, kamu akan safe dan healthy. Ini waktu itu lagi pandemi kalau nggak salah kontennya. Jadi disesuaikan teman-teman. Atau why-nya kenapa saya harus memilih tinggal di sini ya, staycation di sini, ya mungkin karena ada yang bilang lebih saya tertarik harganya Kak, lebih murah. Ya nggak apa-apa. Berarti ini konten yang bagus juga. Karena dia akan menggait banyak audiens yang lebih banyak, nggak cuma satu doang. Bisa aja kita lebih tertarik karena harganya, lebih tertarik karena safe and healthy-nya, atau misalnya voucher-voucher yang lainnya, seperti itu. Nah, dunia perkontenan teman-teman, ini ingat aja 4 hal ini. Tujuan kontennya apa, alur distribusi kontennya itu dilaksanakan dengan baik dan benar gitu ya. Lalu juga banyak mencari referensi karena kita butuh ide konten dan tools-tools yang menggampangkan kita untuk membuat konten. Tadi tujuannya, tentukan tujuan ya, branding, viral, mengedukasi, ngisi feed. Bahkan ngisi feeds-nya aja biar nggak kosong gitu ya, itu juga sebuah tujuan. Misalnya, saya cuma mau ngisi feeds pakai kata-kata aja, Kak. Besok buka. Ya nggak apa-apa. Emang tujuannya mau ngisi feeds doang kan? Mau selling, mau branding, mau viral. Nah, itu tentukan dulu tujuannya konten itu apa. Lalu, ada alur tadi. Di sini saya punya proses perkontenan. Yang pertama, human mind. Apa sih yang dipikirin sama audiens kita? Kebutuhannya, senangan mereka apa sih? Khawatir mereka apa sih? Masalah mereka apa sih? Lalu kita kemas di konten dan copywriting. Lalu kita distribusikan ke platform-platform yang tepat. Oke? Next lagi, ini contohnya ya dari si human mind, content dan copywriting distribution ya. Human mind itu teman-teman bisa pakai contoh ini. Dari pertanyaan-pertanyaan, siapa calon pelanggan ideal produk kita? Misalnya saya jualan sunscreen di sini ya. Gen Z, calon pelanggan idealnya. Apa yang menjadi kecemasan, kekhawatiran mereka? Takut hitam, anak zaman sekarang gitu kan. Lalu apa masalah, kesulitan yang mereka hadapi? Indonesia ya panas, nggak mungkin kita keluar itu nggak kena matahari gitu. Kalau misalnya kita turun dari mobil pun, transportasi umum pun, jadi kita pasti kena matahari kan. Lalu juga apa harapan dan impian mereka? Ya saya maunya si Gen Z ini ya, saya juga Gen Z gitu, mau main keluar rumah tanpa takut hitam. Terus apakah produk kita bisa membantu mereka? Ya tentu aja, karena kita sunscreen. Nah, ini yang sulit. Apakah membedakan produk kita dengan yang lain, kompetitor yang lain? Misalnya teman-teman punya sunscreen yang sekaligus wangi. Jadi selain melindungi kulit, mereka bisa keluar dengan wangi tanpa harus pakai parfum. Jadi konten-kontennya bisa tuh yang udah aman, wangi pun aman, misalnya seperti itu. Ya, jadi apa sih yang membedakan itu juga harus disampaikan melalui konten-kontennya. Selanjutnya adalah copywriting. Copywriting ini panjang kali lebar teman-teman, pembahasannya itu bisa satu sesi sendiri ya. Tapi saya punya sharing ke teman-teman yang khusus ikut hari ini. Ini ada rumus, ya sebenarnya rumus copywriting itu ada AIDA, ada PAS, ada FAB, ada
BAB itu juga ada. Nah, itu bisa dilakukan, tapi kalau misalnya untuk kayak masih bingung merumuskan pakai rumus-rumus yang tadi, pakai ini aja teman-teman, pakai rumus so what, terus kenapa. Gimana nerapinnya? Jadi misalnya teman-teman jualan hijab. Bayangkan audiens, konsumen, calon konsumen, itu selalu bertanya terus kenapa atau so what. Contohnya, hijab ini berbahan polyester premium. Audiens bakal nanya, terus kenapa kalau polyester premium? Kita berarti harus jelasin lagi tuh. Hijab kamu nggak bakal kusut dan letoy. Lah, terus kenapa kalau misalnya hijab saya kusut sama letoy? Kalau kusut sama letoy, kamu tidak akan tampil maksimal. Bisa jadi moodmu kamu hancur. Nah, terus kenapa memang kalau mood saya hancur dan saya tidak tampil maksimal? Kerjaan kamu bisa berantakan loh dan bisa menambah kerutan di wajah. Terus kenapa? Terus-terusan. Nah, itu akan membawa ide-ide konten dan tulisan-tulisan buat teman-teman, copywriting-nya. Jadi bisa aja, mau mood baik seharian, pakai hijab ini aja, tanpa takut letoy, kusut, bla 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 bla. Tapi kita highlight-nya adalah mood kamu akan aman seharian, akan bagus seharian. Gitu misalnya. Nah, berkaitan dengan ide konten ini, mentor saya selalu bilang, out of the box, bukan out of the box, tapi without the box. Kenapa? Karena tadi saya juga bilang ke teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman jualan hijab misalnya, ya juga lihat konten-konten makanan, konten-konten skincare lainnya. Karena biar bisa kita ambil, kita amati, tiru, modifikasi ya teman-teman. Contohnya ini, misalnya teman-teman ngelihat ini, heboh pemuda minta maaf sama pacarnya di billboard SCBD. Teman-teman, apa yang dipikirkan teman-teman? Jadi ini pernah viral ya teman-teman, yang pernah heboh, pemuda minta maaf sama pacarnya di billboard SCBD. Teman-teman mikirnya apa? Sudirman, Citanam, Bogor, Depok. Hedon misalnya. Bucin, gitu ya. Niat. Terlalu lebay. Bulol tuh apa kata Naya? Terlalu alay. Negatif ya, padahal dia niat loh minta maaf. Kasian banget nih si masnya ya. Udah keluar modal banyak. Itu Sultan misalnya nganggap Sultan banget ya sampai bikin billboard gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tapi ternyata itu adalah konten. Kontennya dari Kopi Kenangan. Jadi memang salah satu si kakak ini tuh dia tiktokers lah, tiktokers pasangan berdua ini gitu. Terus sempat marahan, terus minta maaf. Soalnya ternyata itu semua campaign konten teman-teman semuanya. Jadi udah dihebohkan dulu, baru ternyata ini ada Hari Mantan Nasional. Ya, begitupun juga ini teman-teman. Ini mindset ya, teman-teman. Dari mentor saya. Foto, video, dan tulisan yang bagus adalah sebuah konten. Tapi konten tidak selalu foto, video, dan tulisan yang bagus. Contohnya ini tadi. Mungkin si yang pernah viral ini ya, yang si jaket kuning ini, Universitas Jaket Kuning, emang tujuannya mau viral kayaknya. Jadi memang bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi mungkin emang tujuannya mau viral, ya it's okay. Pesannya nyampe kan, jadi viral kan, jadi diomongin kan, jadi di ATM banyak orang malah, jadi pelopor malah, ya nggak apa-apa. Atau seperti ini, screenshotan doang itu konten. Jadi jangan salah. Screenshotan nih, kayak misalnya waktu itu Pak Triawan Munaf mau minta tolong bikin ucapan lebaran, tapi ternyata udah pulang kampung gitu ya si konten creator-nya. Yaudah ini cuma di screenshot aja. Atau tulisan yang panjang kayak gini dari McDonald's ini waktu itu awal-awal pandemi ya, dia bikin campaign bahwa yuk kita pesan juga dari yang lain, karena memang sebenarnya Burger King itu dia kan saingan sama McDonald's kan ya, tapi dia bikin campaign untuk yuk kita pesan, kita bantu sesama, karena pada saat awal pandemi kan semuanya turun kan ya ekonomi. Nah, konten-konten ini bisa teman-teman ATM. Saya izin
Berapa menit lagi ya? 2 menit lagi boleh? Boleh teman-teman saya izin 2 menit lagi? Boleh ya? Kak Amiruddin, terima kasih Kak. Oke, oke, saya izin lanjut lagi. Jadi teman-teman, ada di sini piramida konten, ya. Jadi teman-teman kalau mau dibeli 10 orang, teman-teman harus bandwidth 100 orang, ya. Berarti teman-teman harus sering membuat konten. Jadi konten-konten yang yang tentang pengenalan itu harus lebih banyak, konten branding baru konten jualan. Jadi jangan isinya jualan mulu. Di feeds-nya, di Instagram-nya atau di mana, itu jangan jualan mulu, ya. Nah, konten-konten selain foto video produk itu wajib ya. Selain itu apa sih? Ya bisa konten inspirasi, konten edukasi, kekinian, sama hiburan. Saya langsung kasih contoh aja. Inspirasi, pakai quotes. Itu Gen Z seneng tuh teman-teman rekan-rekannya pakai quotes galau apalagi. Ya, atau saya pernah nemu dia inspirasi belanja tiap pagi. Ini lucu banget, makanya saya screenshot, saya selalu kalau sampaikan di kelas-kelas saya, ada aja idenya. Jadi tiap pagi dia belanja apa, 8.000 segitu, 3.000 segitu, 4.000 segitu. Jadi konten ide-ide inspirasi untuk masak. Lalu misalnya edukasi pasti, kalau edukasi udah pasti ya teman-teman, bahkan kayak misalnya penggunaan produk kita atau cara pembelian itu juga kita harus sampaikan. Ya, atau misalnya edukasi yang lain kayak tips and trick, panduan, mikrobok itu juga boleh, sejarah atau misalnya tips ngopi enak kalau misalnya teman-teman jualan kopi, ya, atau kandungan-kandungan itu juga disampaikan. Konten hiburan, ini konten favorit banyak orang, teman-teman rekan-rekan semuanya, termasuk saya. Saya kalau nge-scroll itu saya mencari hiburan. Tapi teman-teman juga nggak sih nyari hiburan pastinya, tapi mau sekalian yang lagi jualan gitu ya. Kalau kita punya bisnis, ya udah nih, saya konten-konten hiburan, tapi niat saya adalah jualan juga. Jadi kan untung kan? Itu bisa pakai apa? Meme, video lucu, bikin game-game. Ya boleh-boleh aja. Kayak misalnya gini, Leminho pernah mampir di sini, pernah nggak pasti? Enggak kan? Tapi itu kan lucu-lucuan aja. Atau game-game, atau pakai misalnya dulu sebelum terkenal si Google Voice, saya udah nyoba-nyoba pakai Google Voice sebenarnya, tapi saya screenshot seperti ini. Saya screen record. Tuh, jadi tuh karena kan bisa pakai apapun gitu ya. Kekinian, Fajar Sad Boy. Bisa jadi konten nggak? Bisa. Dulu It's My Dream, Mas, It's My Dream. Atau misalnya dulu ada Squid Game gitu ya, itu juga bisa. Pokoknya lagi viral kita bisa. Jangan lupa juga testimoni kalau misalnya teman-teman punya usaha ya. Itu juga penting. Dikemasnya terserah mau seperti apa. Ini bisa kayak Janji Jiwa, bisa kayak misalnya si Bromi, bisa kayak si Buji Bro. Terserah. Nah, ini teman-teman, konten lighting. Generasi milenial generasi Z yang tidak suka dibohongi. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba langsung kayak hard selling atau beli ini ya, ini harga segini, beli ini ya, langsung itu mereka kurang suka. Biasanya langsung di scroll, di skip sama mereka. Jadi kita bisa pakai soft selling dengan tadi sampaikan fitur and benefit, edukasi produk, testimoni, atau bahkan storytelling. Storytelling itu seperti apa? Contohnya ini. Jadi storytelling itu nggak cuma pakai tulisan aja teman-teman, tapi foto itu juga bisa storytelling. Contohnya kayak si Bang Gojek lagi makan dengan senyuman si mas-mas menerimanya. Atau pakai tulisan juga bisa, itu nanti kita akan bahas copywriting kalau misalnya dari tulisannya aja, tapi fotonya menunjang. Gitu ya teman-teman. Atau kayak gini, jadi nggak ujuk-ujuk langsung promosi, tapi memang sesuatu yang lagi kita butuhkan. Dulu nanti pernah nih yang awal-awal COVID, jurus untuk kalahkan pandemi COVID. Dia kasih tahu jurusnya bla bla bla, baru dia promosi ternyata dia ada promo untuk mendukung vaksin. Atau seperti ini dari film. Ini jualan nggak? Jualan. Karena ujung-ujungnya, tapi sayang di sana belum ada kunafi coklat. Ini lagi ngomongin si Charlie and the Chocolate Factory kan, film yang hampir kita semua tahu, gitu ya. Semua generasi tahu pasti film ini kayaknya ya. Generasi sekarang tahu nggak ya? Karena dulu pasti di setel di TV kita kan ya. Nah, tapi si kunafe ini dia memanfaatkan film ini untuk berjualan juga. Jadi storytelling dulu. Sebenarnya storytelling itu panjang. Nah, ke poin yang terakhir adalah tools yang membantu kita. Teman-teman kalau misalnya mau yang paling mudah ya, yang paling gampang ada Canva, Notion itu kalau misalnya teman-teman buat bikin plan-nya, itu kalau misalnya teman-teman merasa Notion itu terlalu susah juga, pakai Google Sheet aja. Itu juga bisa. Terus kalau misalnya teman-teman merasa saya nggak punya waktu untuk
ngeposting. Tenang, ada meta bisnis nih dari Facebook ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa jadwal posting kapan ya, jam berapa. Jadi misalnya teman-teman nih punya waktu bikin konten itu cuma Sabtu Minggu, tapi kan harus naik nih Senin, Selasa, Rabu. Ya udah dijadwalin di meta bisnis ini. Atau sekarang ada AI, banyak banget teman-teman AI. Tapi enggak, yang kekurangan AI itu ya teman-teman masih kurang empati. Jadi teman-teman memang harus menambahkan rasa manusia. Dan ini bisa bikin pakai AI, tapi juga tambahin rasa kemanusiaan kita. Karena itu beda teman-teman. Ya, oke. Karena Tere sudah Kak, udah Kak gitu. Kayaknya ya saya sudah harus berhenti. Tenang aja, tadi ini slide terakhir dari saya. Jadi teman-teman rekan-rekan semuanya jangan hanya sekedar posting konten, namun jeli melihat segala peluang dalam keseharian yang dapat dijadikan sebuah cerita menurut tadi Dika. Jadi teman-teman rekan-rekan semuanya juga jangan lelah untuk mencari tahu, untuk beradaptasi, karena kadang kita sebenarnya bukan nggak tahu, tapi belum tahu. Jadi jangan lelah untuk terus mencari tahu dan juga beradaptasi di ruang digital ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Kembali lagi ke Kak Tere. Baik, terima kasih Kak CM atas pemaparan materinya yang luar biasa insightful ya buat kita semua. Ternyata konten tuh penting banget karena tadi juga telah disampaikan oleh Kak CM. Oke, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita akan beralih ke sesi tanya jawab atau Q&A. Tadi, oke, ini sudah ada Kak Maulana ya yang ingin bertanya secara langsung. Boleh Kak Maulana untuk mengajukan pertanyaannya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Rangga Arosyid. Di sini saya akan bertanya Kak, saya sebagai konten kreator YouTube, TikTok, dan Instagram izin bertanya ya Kak, bagaimana caranya memisah konten positif, bagaimana caranya memisah konten positif dengan konten negatif? Itu saja sih Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bagaimana cara Bagaimana caranya memisah antara konten yang positif dengan konten yang negatif? Memisahkan? Sinyal di aku putus-putus ya, Ter ya, memisahkan ya? Iya, memisahkan. Oh ya, oke. Berarti maksudnya gimana konten caranya konten positif negatif, bisa menang gitu ya daripada konten-konten negatif gitu kan maksud caranya? Iya. Karena biasanya yang rame itu adalah konten-konten yang memang tidak positif. Tapi Karangga banyak konten yang positif juga yang naik kok, yang menang maksudnya. Kalau saya sih kontennya editing Kak. Itu apakah termasuk konten positif atau negatif ya kalau yang editing kayak gitu? Editing kayak gimana tuh Karangga? Editing yang kayak pakai green screen gitu. Tergantung isi kontennya apa? Ya isi konten saya ya paling cuman kayak belajar ngedance gitu sih Kak. Kayak ngasih tutorial, kayak ngasih tutorial gitu enggak sih? Saya bingung mau misahnya. Soalnya di TikTok saya itu banyak yang lewat yang konten negatif sama positif itu gimana cara misahnya gitu loh. Soalnya di saya lewat mulu yang konten negatif sama yang positifnya. Saya bingung mau misahnya. Oh, maksudnya biar FYP Kak Rangga itu enggak isinya yang negatif-negatif ya, pengennya yang positif aja semua. Ya pengennya yang positif semua, yang FYP. Oh, ada di tombol bawah Karangga kalau sadar yang kalau nggak salah yang share ya, kalau di bawah itu yang kalau misalnya kita lagi nonton TikTok nih, terus di bawah sini di paling bawah itu ada not interest atau nggak tertarik, tidak tertarik. Karangga pencet-pencet itu aja terus. Karena kenapa? Karena kan kalau kita ngomongin algoritma, bahkan yang punya platformnya pun sering mengganti-ganti algoritmanya ya Karangga. Iya. Dan memang mau bilang kita nggak suka pun, misalnya membasmi itu semua dari FYP kita, itu menurut saya agak susah Karangga. Karena algoritma yang menaikkan konten-konten tersebut. Jadi Karangga cuma bisa mengurangi biar algoritma FYP Karangga itu membaca bahwa Karangga nggak suka kalau konten yang seperti ini. Nggak suka kalau misalnya dia muncul lagi. Atau kalau misalnya sekalian konten kreatornya yang emang Karangga nggak suka, blok aja. Gitu. Jadi kita yang memang harus Di blok akunnya aja. Kenapa Kak?
Iya, di blok akunnya aja kalau emang Iya, nggak suka. di-blok aja karena kita kan nggak bisa menyuruh mereka berhenti ya Karangga ya untuk membuat konten-konten seperti itu. Mungkin kalau misalnya mengingatkan, ya bisa mengingatkan, tapi kan untuk benar-benar menyuruh mereka berhenti mungkin agak kurang kurang bisa gitu ya mereka sampai benar-benar berhenti. Ya udah berarti kita yang memfilter diri kita sendiri. Gerbang utama dari perkontenan adalah diri kita sendiri teman-teman rekan-rekan semuanya Karangga. Juga gitu dari A B C D E F G. Padahal saya nggak tahu tuh ya tadinya. Nah, tapi emang gerbang utama dari perkontenan ya karena tadi memang 1 menit aja udah jutaan bahkan ribuan ya yang keterpa ke kita gitu ya. Jadi memang kita yang harus ngefilter Karangga seperti itu. Jadi nggak usah segan-segan kalau menurut saya ya di dunia sekarang di ruang digital ini untuk ngeblok atau misalnya not interest itu nggak apa-apa. Itu Karangga. Lanjutin aja kontennya, mau ngedance, mau apa, yang penting tidak menyakiti orang lain dan tidak mengandung sara. Gitu. Semangat Karangga. Izin menambahkan boleh Kak? Boleh. Pertanyaan saya. Itu kan saya sering bikin konten di YouTube, Instagram, sama TikTok tuh Kak. Untuk cara apakah ada cara cepat untuk menaikkan subscriber YouTube dan follower TikTok? Oke. Subscriber YouTube dulu. Caranya salah satu tips dari saya adalah Karangga promosi di platform lain juga. Selain di YouTube Short ya, kan saya lagi naik kan YouTube Short-nya. Saya libet nih. Ya YouTube Short lagi naik, itu bisa banget tuh naikin subscriber. Tapi kalau misalnya Karangga juga mau lebih naik lagi, promosi di platform lainnya. Karena YouTube itu sesuatu yang harus kita buka. Platform yang harus kita buka gitu kan ya. Beda sama TikTok yang FYP-nya tuh random banget. Isinya tuh kita bisa aja ketemu konten kreator dari manapun, dari sisi manapun. Tapi kalau YouTube coba promosi juga ada ke misalnya Karangga juga promosiin YouTube-nya di TikTok ataupun di Instagram ya. Terus tadi satu lagi yang terakhir apa? Naikin followers TikTok sama Instagram. Followers TikTok, naikin followers TikTok, bikin konten yang banyak. Kenapa? Karena TikTok itu kan dia nilainya per konten. Ya kan? Jadi kita kadang FYP, kadang enggak. Makanya PR-nya adalah bikin konten yang banyak. Karena algoritma TikTok itu per konten, bukan per akun. Gitu, Karangga. Instagram juga begitu ya, Kak? Kalau Instagram juga Reels-nya mulai naik kalau Reels-nya. Mulai naik. Kalau misalnya kakak mau Instagram, naikin followers ya, tipsnya mainin Reels. Mainin Reels gitu ya? Ya, feeds udah kurang. Mainin Reels. Jadi kalau misalnya mau nambahin followers di Instagram, itu mainin Reels. Kalau feed sama story, Insta Story, itu untuk maintain yang udah follow kita. Gitu. Oke, baik Kak CM sama Karangga, aku izin memotong ya, mohon maaf banget keterbatasan waktu boleh. kita ya pada malam hari ini. Ini ada satu pertanyaan lagi, namun sebelum itu teman-teman dan rekan-rekan semua, apakah boleh kita menjawab satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Udah mau pulang? Oke, ini karena ada Kak Meta, Pak Amir, Kak Malisi juga ucap oke ya. Ya udah, saya izin untuk membacakan satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nasori asal dari Denpasar, Bali, kuliah di Universitas Ngurah Rai. Pertanyaannya, bagaimana cara mempromosikan produk saya supaya lebih banyak pelanggan karena cara buat konten belum tahu caranya. Terima kasih, Kak. Boleh langsung dijawab, Kak Cian? Terima kasih, Kak Nasori, untuk pertanyaannya. Pertama, karena cara buat konten belum tahu caranya. Yang pertama tadi kakak kenal dulu produknya, bedah fitur and benefit-nya. Semoga abis kelas ini ya, nanti kan juga dibagikan recording-nya, boleh diulang lagi, Kak Nasori. Jadi bedah fitur and benefit-nya, ikutin tadi alurnya, jadi teman-teman rekan-rekan semuanya, Kak Nasori, tahu tujuan kontennya untuk apa, lalu juga alurnya seperti apa, terus banyakin referensi untuk ide-ide kontennya, dan menggunakan tools-tools yang mudah digunakan. Pakai Canva aja atau enggak, Kak Nasori. Itu udah ada template. Jadi Kak Nasori, mungkin kalau misalnya saya buntu nih idenya gitu ya, saya nggak bisa desain. Memang ada template.
di Canva, sorry. Dan gimana caranya biar banyak pelanggan? Banyakin kontennya, konsisten. Udah gitu aja sorry dari saya. Jadi untuk A/B testing segala macam itu harus teman-teman yang cobain. Karena teman-teman yang tahu nanti audiensnya lebih suka kemana. Tipe-tipe audiensnya itu kan beda-beda. Misalnya saya jualan apa, Kak Meta jualan apa misalnya. Itu beda audiensnya, tipenya. Mungkin Kak Meta audiensnya lebih suka kalau saya pakai meme. Kalau misalnya mereka Kak Meta pakai meme. Kalau audiens saya sukanya saya lebih ke yang serius-serius atau yang galau-galau. Itu bisa beda. Jadi memang kita harus A/B testing, cobain banyak konten, nanti ketahuan mana yang disukain pelanggan dan bisa menarik pelanggan. Gitu karena sorry, semoga membantu. Kembali ke Kak Tere. Baik, terima kasih Kak Syam atas jawabannya dan semoga untuk Kanasori jawaban dari Kak Syam tadi bisa membantu dan jelas ya. Tidak terasa nih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara dan agak molor dikit ya waktunya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin terkait pembahasan diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, konten itu adalah bentuk satu komunikasi di ruang digital di mana dapat berupa tulisan, gambar, ataupun juga video. Lalu untuk kita bisa membuat konten, mindset kita yang paling pertama itu adalah gimana kita tuh mikir kalau membuat konten itu adalah hal yang mudah dan sekarang tuh udah banyak banget ya tools-toolsnya seperti yang tadi yang telah dijelaskan oleh KCM, ada Canva, dan lain sebagainya yang dapat memudahkan teman-teman dan rekan-rekan semua untuk membuat konten. Dan yang paling penting juga ketika kita membuat konten itu kita harus konsisten ya teman-teman. Dan kalau ingin lebih mudah lagi bisa juga untuk menggunakan yang namanya konten pilar. Dan ketika membicarakan konten, penting juga untuk kita memikirkan visual dan juga isinya. Dan terakhir, tadi ada quotes yang tren banget, yaitu people don't buy what you do, but they buy what you do it, dari Simon Sinek. Oke, itu aja beberapa poin dari diskusi kita malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KCM yang telah bersedia untuk mengisi sesi Kaizen Talk pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah bergabung dari awal acara hingga akhir acara ini. Semoga sesi malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kalau teman-teman nih juga ingin mengajak kami Kaizen Room untuk berkolaborasi, kami membuka peluang itu dengan sangat besar dan teman-teman bisa untuk menghubungi admin Kaizen ataupun mend-DM Instagram Kaizen di @kaizenroom karena kami berharap bisa memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh kali ya teman-teman untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Karena tidak afdol ya rasanya kalau tidak kita dokumentasikan keseruan kita malam hari ini. Oke, boleh teman-teman? Oke, langsung saja ya untuk aba-aba akan saya pimpin untuk kakak operator. Mohon untuk didokumentasikan juga. 1, 2, 3. Cheers. Oke, next. 1, 2, 3. Cheers. Oke, baik. Sesi dokumentasinya juga telah selesai, teman-teman. Untuk yang menanyakan sertifikat, teman-teman boleh mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Nantinya untuk sertifikat akan diberikan secara menyusul. Iya, KCM. Tadi tuh masih banyak yang mau open cam, nggak apa-apa. Ayo teman-teman open cam dulu. Oke, ayo. Ya, jangan buru-buru, Kak Tere, ini sesi paling penting. Ya kan, teman-teman? Oke. Datang dulu, yang penting foto gitu. Coba tungguin, aku tungguin, kami tungguin. Terus jangan lupa teman-teman rekan-rekan tag aku, Acemisa dan Tere Kaizen Room, boleh banget ya nanti aku read. Ya, atau mau follow-follow juga boleh. Oke. Teman-teman masih ada yang mau dulu gitu kan? Touch up dulu. Iya, kayaknya pada mau touch up dulu ya, Kak. Makanya butuh waktu untuk siap-siap. Oke. Udah ya, oke. Silakan Kak Tere. Oke, aku hitung lagi ya, teman-teman semua. Gaya pertama, 1, 2, 3, cheers. Oke, next. Selanjutnya. Kedua, 1, 2, 3, cheers. Oke, masih mau lagi gak nih, teman-teman? Boleh kali ya, satu kali lagi.
terakhir. Ketagihan kita, Kak. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyalakan kameranya. Oke, itulah rangkaian acara Kaizen Talk kita pada malam hari ini. Saya Teresia Aprili mengucapkan terima kasih sekaligus maaf yang sebesar-besarnya jika ada perbuatan ataupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa di Kaizen Talk sesi-sesi berikutnya. See ya, teman-teman. Semuanya, selamat malam, selamat istirahat, semoga bermanfaat. Jangan lupa tag saya, Tere dan Kaizen Room. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Kak Cek.